Sensei, boleh tahu dong, kita pengen tahu nih, pengen denger sejak kapan Sensei suka dengan bahasa Jepang dan kenapa dari sekian banyak bahasa asing yang dipilihnya bahasa Jepang nih? Aduh, panjang sebetulnya ceritanya kalau diceritakan ya. Jepang itu negara maju yang bersih, menurut saya bersih, indah ya. Salah satunya ini yang tadi membuat saya juga jadi kenapa saya jadi PNS berprestasi. Minasan konnichiwa, hajime maste, watashi wa Yuri tomo shimasu. Lembang, Daiichi Kokuritsu Koukou de Nihongo Kyoshi toshite hatarete imasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali bersama saya di podcast Cadisdik 6, media informasi dan edukasi. Mencintai bahasa Indonesia adalah itu merupakan suatu kewajiban. Namun alangkah indahnya juga ketika kita mampu menguasai bahasa asing. Hajime mashite, watashi wa Sri desu. Dozo yoroshiku. Kite kurete onegai shimasu. Halo Sensei, selamat datang. Gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana barusan sehat? Bahasa Jepangnya udah bisa belum nih jadi Sensei? Bagus. keren. Ya Allah. Nah, Sensei ini adalah seorang guru bahasa Jepang. Beliau juga merupakan guru berprestasi ASN berprestasi tingkat provinsi Jawa Barat. Nah, banyak sekali pengalaman beliau yang berhubungan berkaitan dengan budaya Jepang, bahasa Jepang, bahkan beliau juga pernah beberapa kali berangkat ke Jepang. Sensei ini, boleh diperkenalkan dulu nggak? Siapa Sensei ini? Seperti apa sosok Sensei ini? Baiklah, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Yuliani Hermaningsih. Saya guru PNS di SMA Negeri 1 Lembang. Tadi kalau disebut guru berprestasi sepertinya belum ya, saya malu karena bukan juara guru berprestasi, tapi memang pernah mengikuti lomba PNS berprestasi gitu. Amin, tapi kalau dibilang guru berprestasi ya mudah-mudahan. Kegiatan saya selain mengajar di sekolah di SMA Negeri 1 Lembang, saya juga sebagai dosen tidak tetap, dosen luar biasa di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian sebagai ibu rumah tangga juga. Luar biasa sebagai ya. ibu dari 2 anak. Jadi Sensei ini adalah guru PNS di SMA Negeri 1 Lembang dan juga dosen luar biasa di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap. Oke, di Unjani, luar biasa. Sensei, boleh tahu dong, kita pengen tahu nih, pengen denger sejak kapan Sensei suka dengan bahasa Jepang dan kenapa dari sekian banyak bahasa asing yang dipilihnya bahasa Jepang nih? Aduh, panjang sebetulnya ceritanya kalau diceritakan ya. Tapi kita startnya dari awal dari kuliah aja ya. Kebetulan basic saya, dasar saya itu S1 pendidikan bahasa Jepang. Kemudian banyak pengalaman yang saya peroleh di program S1 pendidikan bahasa Jepang dan mendapatkan beasiswa juga. Tadi sebenarnya kalau disebutkan beberapa kali hanya 2 kali sih. 2 kali ya, saya belum pernah. Tapi itu juga program beasiswa. Ketika S1 saya pernah mendapatkan pengalaman mendapatkan beasiswa ke Jepang, itu beasiswa belajar di Universitas Hiroshima atau Hiroshima University. Pernah dengar ya? Kalau perang ya? Dulu Perang Dunia Kedua. Pernah dibom oleh Amerika Serikat kan, jadi terkenal dan jadi panjang sih. Apa-apa. Nah, Jepang itu bangkitnya pulihnya luar biasa cepat ya. Ketika di Hiroshima juga saya banyak mendapatkan beberapa pengalaman ilmu di sana. Itu ada hal-hal
baik yang bisa saya ambil, ada hal positif yang bisa saya ambil, yang bisa saya jadikan ilmu di sini ketika pulang ke sini. Tapi waktu itu pas pulang juga saya tentunya belum jadi PNS ya, S1 dan S2 setelah jadi guru PNS saya melanjutkan S2 setelah beberapa tahun, jeda beberapa tahun. Itu pun karena ada beasiswa juga. Karena beasiswa, saya suka beasiswa. Karena semua suka tapi tidak semua dapat kesempatan. Ada beasiswa pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk kegiatan itu kegiatan pendidikan yang dibiayai di pasca sarjana S2 pendidikan bahasa Jepang. Kemudian di tengah pembelajaran juga dapat beasiswa lagi ke Jepang lagi ya, di Tokyo Metropolitan University. Waktu S1 di Hiroshima University 1 tahun di Jepang. Kemudian ketika S2 karena status saya sudah jadi PNS dan juga beasiswa yang diberikan oleh Tokyo Metropolitan University itu tidak lama gitu ya, tidak lama, jadi kurang lebih hanya sekitar 2 mingguan lah ya, 2 mingguan aja. Tapi di situ juga dipus untuk penelitian ya, penelitian pendidikan, karena di situ dibiayai juga ya, maksudnya dibiayai dan harus maksimal seperti itu gitu. Oke, jadi S1 1 tahun, ketika S2 2 minggu. Luar biasa tuh, saya berarti banyak banget yang bisa digali, bisa diambil, bisa dipelajari di sana untuk kemudian kita aplikasikan di Indonesia nih. Yang jadi penasaran nih saya. Nah, apa sih budaya mereka yang menurut Sensei baik untuk kita tiru, untuk kita implementasikan di sini, kita pakai gitu? Budayanya, budaya Jepang banyak ya yang bisa kita pakai. Tentu budaya negara lain itu banyak yang berbeda dengan negara kita ya. Tapi ada yang menurut kita, ada yang negatif, ada yang positif. Kita ambil yang positifnya. Jepang itu negara maju yang bersih, menurut saya bersih, indah ya, bersih, indah, dan masyarakatnya juga mencintai kebersihan, ketertiban, keteraturan gitu ya. Kemudian menjaga kesehatan seperti itu, tertib ketika antri. Kemudian juga mereka dalam artian mencintai lingkungan. Misalnya kalau dalam mencintai lingkungan itu harus hemat energi, hemat listrik, hemat kertas, misalnya ya. Mengurangi penggunaan plastik gitu ya, sampah dan lain sebagainya. Sampah juga tidak berserakan di mana-mana gitu ya, seperti di kita. Ketertiban, keteraturan dan keindahan itu yang bisa kita terapkan di sini gitu ya, dan itu salah satu yang positifnya. Kemudian jiwa atau semangat mereka yang tinggi gitu ya, semangat rajin belajar, bekerja, senang kerja keras gitu ya, itu bisa diterapkan. Jadi juga mungkin keseharian, budaya-budaya mereka dan etos kerjanya yang kerjanya itu yang patut biasa kita tiru yang positifnya aja. Oke, siap. Dan nah, Sensei kan di sana lumayan lama ya ketika S1. Apa sih pengalaman yang paling menarik, yang berkesan nih, dan sampai sekarang tuh memorable banget gitu? Itu selalu pengen kembali lagi ke sana. Banyak sekali ya. Oke, kita simak. Banyak, tapi lupa juga. Banyak. Oke, yang paling diingat kan, kalau yang paling menarik pasti ingat. Apa ya? Mungkin pernah nyasar. Nyasar ya, pernah nyasar. Jepang zaman dulu waktu saya S1 di sana tidak seperti zaman sekarang ya. Ketika terakhir ke sana itu tahun 2016. Waktu ke sana itu S1 2003 sampai tahun 2004 itu petunjuk arah dan lain sebagainya masih memakai bahasa Jepang kan gitu. Jadi ketika jalan-jalan atau apapun itu belum banyak atau belum ada yang bahasa Inggris atau katakana istilahnya. Kalau sekarang kan sudah ada gitu ya. Jadi banyak pengalaman yang ketika di sana saya dapat beasiswa, dapat uang,
ketika saya di Jepang, kenapa enggak saya keliling Jepang misalnya gitu ya. Jadi itu dimanfaatkan selama saya di sana. Tidak hanya stay di Hiroshima, misalnya saya pengen jalan ke Tokyo, pengen jalan ke Nara gitu ya, ke Kyoto. Dan itu yang berkesan itu pakai tiket ya, pakai tiket murah. 2003 udah pakai tiket. Tiket murah khusus ya, khusus namanya Seisungju Hachikipu itu untuk pelajar atau mahasiswa yang ingin berkeliling-keliling Jepang, tapi dengan tiket itu naik kereta, naik apa, kan liburnya lama tuh ya, liburan di Jepang itu libur sekolahnya lumayan lama. Berapa gitu. lama? Bisa sekitar 2-3 minggu sampai 1 bulan. Kalau yang waktu itu libur musim dingin kan, libur musim dingin mungkin sekitar 3 mingguan gitu ya. Jadi saya bisa jalan-jalan dulu mumpung masih di sana. Dan uang beasiswa itu jadi nggak nyimpen gitu, malah dipakai buat jalan-jalan, buat lihat-lihat ke kuil, ke Jinja. Kemudian ada lagi karena dari kampus juga ada program Kengaku juga. Kengaku teh gimana nih saya? Jadi trip kayak studi tour. Kalau di kita trip mungkin ya. Untuk mahasiswa asing. Tapi kalau dari kampus itu biasanya 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. Ada juga. Tapi karena saya nggak puas, ya udah kalau dari kampus nggak terlalu sering dan nggak terlalu apa sesuai ekspektasi ya, karena sudah dijadwalkan schedule-nya kesini, sekarang kesini. Kalau jalan-jalan sendiri kan bebas gitu. Saya mau kesini, saya mau kesini, lihat. Dulu internet juga masih jarang banget, nah gitu. Kemudian karena waktu S2 karena sangat singkat juga, Jepang dulu dan sekarang itu berbeda tentunya ya. 2016 ke sana, kemudian waktu itu saya pulang 2004, berarti berapa belas tahun kemudian ya, makin pesat, makin meningkat ketika 2016 itu. Dan Jepang juga kan ketika 2019 itu mereka sudah masuk ke Society Revolusi Industri 5.0 itu. Jadi Society 5.0 itu jadi sudah tentunya makin maju lah. Tapi tetap negara itu negara yang bersih, yang indah, yang makin bagus ya, di luar sisi-sisi negatifnya yang lain yang mungkin ada yang tidak baik kita tiru gitu ya. Nah, mereka menjaga supaya negaranya tetap bersih, tetap indah gitu ya, tetap pokoknya keren lah gitu ya. Ingin supaya kita tuh bisa kayak Jepang, tapi dari segi itu ya, kemajuan negaranya, kemajuan teknologinya, seperti itu. Jadi mungkin ketika ada perkembangan yang sangat pesat tadi kata Sensei dari 2003-2004 ke 10 tahun kemudian, sekian belas tahun kemudian, yang berubah itu hanya perkembangan kemajuan teknologinya aja dan zamannya ya. Tapi untuk budaya dan lain sebagainya masih tetap mempertahankan mungkin ya, budaya antri, bersih dan lain sebagainya. Oke, saya kalau ada kesempatan lagi nih ke Jepang, mau kemana yang belum terwujud, yang memang masih jadi angan-angan, mau ngapain ya? Mungkin mau bawa saya gitu ke Jepang. Boleh, ayo teh. pengen jalan-jalan lagi sih ya, pengen jalan-jalan lagi. Pastinya pengennya sama keluarga ya, kalau dulu kan sendiri ya, pengen dulu karena ya dibiayai. Tentunya harus fokus sama pendidikan, meskipun ada jalan-jalannya juga gitu. Yang waktu kunjungan singkat, yang waktu S2 juga itu saya juga tentunya karena keluar negeri, waktu itu masih belum bergabung dengan pusat ya. Jadi waktu itu masih ke kabupaten. Jadi saya juga cuti sebagai PNS. Itu mendapat cutinya hanya 2 minggu. 2 minggu, nggak boleh lebih ya. Nanti harus mengembalikan tunjangan. Jadi cari aman lah ya, tunjangan tetap kesana dibiayai. Supaya ya kalau 1 bulan mungkin harus
dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah itu ketika sudah jadi PNS ke Jepang, karena surat-surat semua lengkap dari Bapak Rektor UPI juga waktu itu ada izin juga ya, ada surat dan lain sebagainya. Alhamdulillah gitu ya, cuti 2 minggu sebagai PNS dimaksimalkan di sana untuk penelitian pendidikan di Tokyo Metropolitan University. Iya, jadi ketika Sensei ke Jepang itu bukan program sister school atau apa ya, tapi memang pure itu mah pribadi mendapatkan beasiswa ke sana. Betul ya. Jadi memang ke sana tuh programnya pribadi. Nah, pernah nggak sih ada program yang memang untuk sekolah gitu berkaitan dengan Jepang gitu? Karena banyak banget kan program-program dari Jepang Indonesia MOU-nya gitu ya, sister school-nya dan lain sebagainya. Itu di SMA Negeri 1 Lembang ya, kebetulan tahun 2018 itu mendapatkan bantuan dari Japan Foundation, dari pemerintah Jepang, native speaker dari Jepang ya, untuk pertama kali selama 6 bulan. Dari bulan September 2018 sampai bulan Maret 2019. Kemudian dilanjutkan lagi tahun 2019 itu dilanjutkan lagi September 2019 sampai Maret 2020 ya. Kemudian COVID terhenti karena negara-negara saling menutup diri. Jepang juga menutup diri 2020-2021 terhenti, 2022 dapat lagi ya, 2022 2 periode 2 orang dalam periode yang berbeda ya. 2022 dapat lagi, dia datangnya akhir 2021, kemudian kembali lagi 2022, dan yang kemarin baru pulang itu bulan Maret itu dari 2022 sampai kemarin 2023. Jadi memang Sensei berada di lingkungan SMA 1 Lembang itu udah paling cocok ya. Udah mah gitu ya, seneng bahasa Jepang, beasiswa dulu ke Jepang, sekarang program-programnya pun berkaitan dengan Jepang. Bener gak? Iya sih. Oke. Nah, menurut Sensei ini ada nggak dampak positif yang dibawa ketika kita itu melakukan MOU dengan Jepang gitu? Ketika mendatangkan dari sana ke sini, yang tadi native speaker itu, terus ada dari kita datang ke sana, impact positifnya buat sekolah sendiri itu seperti apa? Ada banyak malah ya. Siswa-siswa juga termotivasi belajar bahasa Jepang, kemudian mereka juga bisa belajar berbicara langsung dengan penutur asli ya, dengan pembicara orang Jepangnya langsung, dan tentunya itu suatu kelebihan ya, mereka bisa mengasah potensi dirinya, mengasah kemampuannya untuk belajar bahasa Jepang dan meningkatkan prestasinya, dan juga ini yang bisa mengangkat nama Jawa Barat. Salah satunya ini yang tadi membuat saya juga jadi, kenapa saya jadi PNS berprestasi, itu dari bahasa Jepang. Dari bahasa Jepang, dari pendidikan bahasa Jepang. Jadi boleh dicatat ya, dari mulai suka Jepang, dapat beasiswa ke Jepang 2 kali loh, S1 dan S2, ada juga pertukaran guru ke Jepang, mendapatkan program dari Jepang, dan yang terakhir adalah menjadi guru berprestasi, ASN berprestasi ya, dari jalur Jepang juga. Sensei, sebelum masuk ke ini nih, tadi ada yang saya garis bawahi, PNS berprestasi ya, boleh dong sedikit berbicara bahasa Jepang. Saya tuh dulu seneng bahasa Jepang kan, anime gitu kan ya, suka pemerhati kok lucu-lucu kalau bahasanya. Boleh nggak sedikit diperdengarkan? Apa ya? Berbicara bahasa Jepang. Nanti ada kok ini subtitle dari Chinese Dik ya Pak. Minasan konnichiwa, hajimemashite, watashi wa Yuri to moshimasu. Lembang Daiichi Kokuritsu Koukou de Nihongo Kyoshi toshite hataraite imasu. Aduh, Bapak tolong ini nanti subtitlenya dipasang ya. Aduh, teteh ditembak ngomong. Luar biasa kan, udah teruji. Bicaranya bukan hanya orang Indonesia yang berbahasa Jepang, tapi udah sering sama orang Jepang. Nah, tadi kan berbicara tentang guru berprestasi ya, ASN atau PNS berprestasi itu. Coba pengen tahu, saya tuh pernah lihat, oh iya ini Ibu Bupati
KBB mengucapkan selamat gitu kepada Sensei itu Yuli. saya mengucapkan selamat juga. Nah, karena beliau sedang berulang tahun. Kebetulan ketika itu program PNS berprestasi tahun 2021 memang ada beberapa kegiatan yang mengharuskan ada dukungan dari siapa. Waktu itu dari atasan juga ada, dari rekan kerja juga ada ya. Salah satunya itu Ibu Sonya juga karena saya dari Jawa Barat, dari Kabupaten Bandung Barat, maaf ini skupnya Jawa Barat ya, provinsi. Waktu itu PNS berprestasi Jawa Barat itu yang saya pikirkan bagaimana Kabupaten Bandung Barat bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya gitu. Jadi mungkin salah satu yang bisa menaikkan nilai dan lain sebagainya itu selain dukungan dari rekan kerja dan kepala sekolah yang harus divideokan, itu juga dukungan dari orang nomor 1 di Kabupaten Bandung Barat gitu. Luar pengennya sih waktu itu Pak Hengkinya juga. Pak Hengkinya juga. Saya lihatnya Pak Sonya, tapi karena beliau sedang sibuk, Ibu aja katanya. Luar biasa. Tuh kan didukung, sangat didukung oleh Ibu Bupati Bandung Barat. Sangat fans juga sama beliau Bu. Dari sepak terjang beliau itu dari awal saya sangat mengikuti. Luar biasa. Nah, dulu gimana sih tahapan prosesnya sampai diajukan jadi perwakilan, dan apa sih yang Sensei lakukan ketika lomba itu? Kan di sana kalau nggak salah kategorinya inovatif ya? Inspiratif. Oh, inspiratif. Inspiratif. Nah, apa sih yang dilakukan gitu? Langkah-langkahnya, prosesnya, dan sampai terpilih. Kan banyak ya guru Lembang, ada berapa? Ada 93 semuanya dengan tenaga TU di TU dan Caraka. Iya, dan untuk dari 90-an, dari 93 kan sebagai inspirator ya. Coba pengen diceritain dong. Itu yang jumlah yang sekarang ya, yang dulu banyak sih, banyak ya. Untuk kegiatan PNS berprestasi itu secara tidak sengaja mungkin ya, atau itu kan dulu sudah ada Kimob juga, hanya belum booming, seketat sekarang ya. Dulu mungkin masih pembiasaan ya, itu awal-awal tahun 2021 yang saya ingat ya, kami harus dibiasakan menggunakan Kimob seperti itu. Untuk PNS berprestasi itu kalau tidak salah sampai Mei dulu. Untuk saya lihat di Kimob itu ada flash gitu ya, seperti iklan yang pemilihan PNS berprestasi Provinsi Jawa Barat seperti itu. Apa nih gitu ya. Nah, dari dibaca gitu ya, oh kayak gini, pengen ikutan, iseng coba gitu ya. Guru juga kan PNS gitu ya. maksudnya mungkin ada kesempatan nih ya. Belum terpikir untuk menang, itu masih di tahapan pendaftaran, klik daftar seperti itu ya, masuk ke aplikasi yang diminta dan lain sebagainya. Kemudian itu panjang sekali ya prosesnya, yang saya ingat itu dari Mei sampai November atau Desember ya, sampai November. Kemudian itu ada seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Dan itu ketika saya mengikuti itu, kita harus tahu prosedurnya apa, ketentuannya apa, syaratnya apa. Dan saya ya alhamdulillah waktu itu dari awal kalau bikin video sesuai dengan kriteria yang diminta harus begini, misalnya harus menampilkan ini. Kalau diminta membuat makalah harus sesuai dengan aturan penulisan yang diminta oleh pihak panitia penyelenggara dan lain sebagainya. Kemudian juga biodata dan lain sebagainya itu sesuai dengan aturan yang diminta. Jadi benar-benar kita mengikuti aturan yang diminta, sesuai dengan juknisnya dan lain sebagainya. Dan untuk isi ya menyesuaikan, karena saya bisanya bahasa Jepang dan di sini pendidikan bahasa Jepang ya yang saya angkat. Alhamdulillahnya bisa menang gitu ya, bisa menang. Dan di sini sampai saya menang pun gitu ya, di sini PNS berprestasi, tapi
karena saya guru gitu, padahal bukan guru berprestasi. Tapi banyaknya yang bilang oh, guru berprestasi, bilang saya nggak pernah ikut lomba guru berprestasi gitu, tapi ini guru berprestasi, saya jadi malu. Aduh, tapi ya alhamdulillah kalau iya gitu ya. Tapi memang benar, karena kita ada di lingkup pendidikan, di lingkup guru, jadi ketika ada ASN PNS berprestasi itu pasti analoginya ke oh iya ini guru berprestasi. Tapi boleh dong diceritakan kembali apa sih yang menjadi, kalau ini kan mungkin ada yang dijual ya. Iya. Ketika kita mengikuti sebuah ajang, sebuah event berdasarkan Juknis, nah apa sih yang Sensei hadirkan gitu? Yang berbeda dari yang lain sampai bisa meraih gelar itu. Waduh. Yang berbeda, yang unik gitu ya, yang apa? Karena pas saya ikut juga, wah guru yang ikut dari guru juga banyak gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian aparatur yang lainnya gitu ya, di dinas yang lainnya juga banyak yang bukan hanya guru. Gimana nih kita bisa bersaing dengan yang lain? Kita lihat potensi diri kita apa, kemudian prestasi-prestasi kita apa, kemudian juga kelebihan yang lainnya. Nah di situ sebetulnya dari situ saya belajar juga ya, belajar memanage yang lain-lainnya itu. Ketika diminta ayo bikin makalah, bikin biodata, harus teratur, sistematis dan lain sebagainya. Nah, ketika membuat biodata juga saya kumpulkan lagi portofolio portofolio saya, prestasi saya dan lain sebagainya. Karena start awal saya PNS itu sebetulnya bukan di SMA 1 Lembang, tapi waktu CPNS saya ditempatkan di SMK di SMK Negeri 1 Cihamplas gitu ya. KBB tapi ya. Ya, tetap KBB, masih tetap KBB. Tetap KBB. KBB Pride. Iya. Dan dari pengalaman saya di SMK, saya juga ada beberapa pengalaman, diantaranya membimbing siswa lomba ya, LKS ya kalau SMK dulu, dan kebetulan ada bahasa Jepangnya lomba kompetensi siswa itu ya di LKS, dan di situ ada perjuangan jadi guru pembimbing, banyak latihan dan hal lain yang saya dapat gitu ya, jadi guru pembimbing siswa. Di situ saya urutkan pengalaman saya, kemudian untuk workshop dan lain sebagainya juga ditulis ya, diklat. Nah termasuk diklat juga ini banyak mendukung juga ya. Waktu itu ketika di SMK saya juga banyak mengikuti diklat juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, dari Pempat TK Bahasa ya, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa. Nah, diklat, kemudian juga membimbing siswa, jadi banyak kegiatan keguruan yang saya jalani. Kemudian sambil juga saya kuliah S2 saat itu, dapat beasiswa untuk kuliah. Kemudian ketika tahun 2017 ya, dari ada akhir sesi diklat itu saya dipilih atau terpilih untuk mengikuti diklat yang sepertinya dikhususkan untuk media Iswara saat itu ya. Nah saat itu ya sebenarnya kalau diklat kita jadi peserta aja ya, peserta diklat dan lain sebagainya. Nah ketika ada beberapa pengalaman dari situ, saya diminta untuk jadi pengajar diklat, narasumber diklat untuk rekan-rekan, untuk pengajar diklat guru-guru bahasa Jepang dari seluruh Indonesia. Sempet, waduh bisa nggak ya gitu ya, saya juga nggak pede sebetulnya. Dan sertifikat diklat sebagai pengajar diklat itu dari Kemendikbud itu waktu itu saya tampilkan di video juga yang diminta oleh BKD, karena ini levelnya nasional ya, kita mengajar tidak hanya guru-guru dari Jawa Barat tapi juga dari provinsi yang lainnya gitu ya. Menurut saya itu suatu nilai jual ya. Iya betul, setuju. Jarang ya guru satu orang guru yang harus ngajarin guru yang lain gitu, dikumpulkan oleh Kemendikbud selama berapa hari, difasilitasi. Kemudian jadi narasumber juga untuk mereka dulu sebelum zaman COVID gitu kan ya. Nah perasaan gugup juga ada, perasaan yang
campur aduk lah ya. Karena yang saya ajar itu banyaknya yang saya instruktur nasional katanya gitu. Saya ini jadi guru-guru yang aduh ini yang saya ajar instruktur nasional ya semua. Aduh saya Bapak Ibu saya juga belajar ya gitu ya. Saya belajar sama-sama. Kita sama-sama belajar. Saya juga nggak punya ilmu yang lebih dan lain sebagainya. Kalau di kelas mungkin gitu. Sistemnya tutor sebaya lah ya. Ya gitu. Berbagi sharing. Hanya saya sempat nggak pede tapi ada penguatan juga untuk pasti bisa seperti itu dan sebagainya. Nah dari itu ternyata sertifikatnya juga kan besar ya. Itu lumayan besar. Sebagai pengajar diklat itu saya jadikan nilai jual bahwa saya juga memiliki kemampuan untuk mengajar rekan-rekan guru diminta oleh Dirjen GTK ya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Dan levelnya dari kementerian. Jadi si sertifikat itu saya kumpulkan itu dari sejak 2015 sampai mengikuti itu 2021 ya. Saya kumpulkan diklat yang paling tanggalnya paling awal. Nah itu dituliskan juga, kemudian workshop juga, prestasi juga saya tuliskan saat itu prestasi apa dan berurutan. Terus beasiswa yang saya dapatkan apa saja gitu ya. Jadi berarti ketika Sensei mau mengikuti PNS berprestasi ini memang kita harus punya nilai jual, dan salah satu nilai jual yang Sensei punya adalah pernah menjadi pengajar diklat nasional bahasa Jepang Indonesia. Luar biasa. Tapi ya sebetulnya bukan itu sepertinya yang jadi penilaian saat itu. Apa coba? Lebih ke tadi saya katakan saya membimbing siswa. Membimbing siswa juga untuk berlomba di LKS. Dan dari sejak saya CPNS 2009 itu saya sudah terjun membimbing siswa. Ya. Berlomba. Ketika kita menjadi guru pembimbing, kita berharap siswa kita menang. Kan, ya? Berharap. Tapi kalau dalam kenyataannya tidak, ya tidak apa-apa. Ada pengalaman seperti itu setiap tahun ikut LKS gitu ya di SMK. Kemudian selain LKS juga ada perlombaan-perlombaan yang dari MGMP dan lain sebagainya. Itu kalau untuk level menang pernah ada ya di SMK, itu pernah waktu itu saya list juga ya siswa yang menang, kemudian siswa yang tidak juga yang ada sertifikatnya. Kalau dulu itu diberikan sertifikat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Kalau lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Guru pembimbingnya juga diberikan. Betul. Nah, yang ada sertifikatnya, yang ada nomor sertifikatnya, saya tuliskan. Kalau dilampirkan ternyata banyak. Tidak mungkin saya lampirkan. Justru saya acak-acakan gitu filenya kan. Ini sertifikat tahun 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 sampai kemudian itu puncaknya pada tahun 2019 itu ya. Nah, 2019 itu ada siswa saya yang menang lomba dan itu di SMA. Jadi ketika tahun 2017 saya mutasi ke SMA karena kurikulum waktu itu ya, mutasi karena kurikulum 2013 yang dimana guru-guru SMK di seluruh Indonesia itu tidak tercatat dalam Dapodik. Gitu ya. Tidak tercatat dalam Dapodik untuk bahasa asing. Jadi kami disarankan oleh kementerian itu untuk pindah ke SMA saat itu. Ada beberapa teman saya yang bertahan di SMK karena ya sudahlah ya, karena takutnya ada efek domino juga ya. Ketika kita pindah ke SMA, kita akan menggeser guru-guru yang ada, guru-guru yang lain, kemudian akan malah terjadi hal yang tidak nyaman juga di sekolah yang baru. Tapi saat itu saya memutuskan untuk, kebetulan waktu itu belum masih balai seperti itu ya, belum ada KCD, dan karena kita ada keterangan dari kementerian bahwa guru-guru bahasa asing di SMK itu ya mungkin dipermudah lah untuk pindah ke SMA. Dan saya juga melihat ada beberapa SMA yang kosong di Bandung, tapi karena domisili saya di Lembang akhirnya berjodoh dengan ya SMA saya cobalah ke SMA 1 Lembang. Nah dari situ ketika saya mulai masuk itu
saya mulai memotivasi siswa ya. Saya memotivasi siswa untuk belajar bahasa Jepang. Saat itu belum masih IPA IPS ya, IPA IPS kelas jurusan bahasa juga belum ada. Dulu pernah ada, tapi kemudian tinggal IPA dan IPS waktu itu ya. Jadi ketika saya masuk, guru bahasa Jepangnya juga ada. Jadi kami sambil mengajar, dan tahun itu saya mulai memotivasi siswa untuk suka bahasa Jepang gitu ya. Gimana nih cara siswa supaya suka bahasa Jepang? Nah, memotivasinya itu dengan bahasa Jepang kita bisa meningkatkan taraf hidup. Nah, dulu kalau waktu di SMK juga sama ya, saya motivasi siswa juga sama. Bukan hanya di lomba tapi juga di kelas. Akhirnya banyak yang termotivasi dan bahkan bekerja di Jepang. Ya. Ada yang unik waktu itu ya, yang ingin saya ceritakan juga waktu saya jadi nyambung ya. Ketika saya di Jepang itu mahasiswa saya yang sudah di Jepang, yang bekerja, yang di SMK, itu mereka dari jauh-jauh, dari daerah-daerah yang jauh mengunjungi saya waktu S2. Itu bahkan saconya itu ya, direktur perusahaannya yang nyuruh menemui, itu guru kamu ada di sini, katanya, mumpung guru kamu ada di sini, kunjungi gitu ya, ayo dibiayai tiketnya pakai Shinkansen. Kemudian saya juga nerima oleh-oleh itu dari yang lain, karena siswanya mungkin belajar bahasa Jepang, ada motivasi dari gurunya saat itu ya. Nah, kemudian ketika di SMA 1 Lembang tadi 2017 saya mengajar siswa dari kelas 10 ya. Saya mengajar di kelas 10, termotivasi. Kemudian dari kelas 10 itu 11, kemudian 12. Nah, sampai pada puncaknya tahun 2019 yang tadi saya ceritakan itu, ada siswa yang ketika itu siswa itu kelas 11 ya. 2019 itu siswa kelas 11. Kemudian ada dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang, Monbuka Gakuso namanya. Itu menawarkan, tapi menyeleksi gitu ya, siswa-siswa di Indonesia dari program Japan Foundation tadi untuk berangkat ke Jepang selama 2 minggu. Magang? Bukan. Untuk mengenal budaya Jepang, jalan-jalan dan lain sebagainya. Alhamdulillah siswa saya ada yang lolos, terpilih saat itu. Ada sebanyak berapa siswa dari Indonesia ya, 15 gitu ya. Nah, tapi ketika dikejepangkan lagi gitu ya, siswa tersebut juga lolos dan terpilih jadi satu-satunya siswa gitu ya yang saat itu berkesempatan berpidato di dalam dua momen yang berbeda di depan Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang itu Bapak Koichi Hagiuda, dan kemudian juga dalam momen yang berbeda direncanakan depan Bapak Perdana Menteri Jepang, tapi kemudian jadinya di ibu almarhum berarti ya kalau bapaknya Bapak Shinzo Abe yang itu. Nah, jadi Ibu Perdana Menteri jadinya yang dipertemukan, kemudian dia jadi perwakilannya tidak hanya dari Indonesia tapi dari negara-negara Asia Tenggara. Dan itu diwakili oleh SMA 1 Lembang, oleh siswa tersebut. Dia satu-satunya. Luar biasa. Dan sebelumnya memang ada perjuangan dulu, latihan dan lain sebagainya, yang saya bilang itu di-push gitu ya oleh saya supaya dia berlatih dengan baik juga. Jadi belajar bahasa Jepang, saya tidak hanya memotivasi, menginspirasi satu siswa itu saja, tapi kan semuanya gitu. Nah, puncaknya itu ada yang berhasil. Nah, kemudian tahun 2021 ya, ketika momen pemilihan PNS berprestasi, ada lagi nih tingkatnya internasional lagi juga gitu ya. Berangkat lagi ke Jepang juga, dapat beasiswa pendidikan. Kalau ini untuk program S1 dan dia bersaingnya memang dari Indonesia dulu ya, dianggap mampu tidak dari Indonesia. Nah, ketika itu dia kan mahasiswa jurusan IPA juga ya, akhirnya lolos dari seleksi tersebut, terpilih 5 orang siswa terbaik se-Indonesia jurusan IPA. Salah satunya itu dari Jawa Barat, dari seleksi melalui Kedubes Jepang. Cuman 1 orang yang lolos itu dari SMA 1 Lembang, yang 4 lagi itu 2 dari
Sulawesi, 2 lagi dari Jawa Timur. Dan itu 2 pengalaman mengembangkan siswa itu yang Sensei angkat ke program PNS berprestasi ya. Dan beasiswa pendidikannya juga lumayan besar ya. Dari 2021 sampai 2026 nanti, karena program S1 di Universitas Negeri di Jepang. Jadi untuk program IPA ya, siswa tersebut memilih jurusan teknik kimia di sana, dan sekarang ada di sana, masih ada di sana. Jadi itu saya angkat karena dua-duanya membawa nama baik Jawa Barat ya, bukan hanya Jawa Barat sih sebenarnya, Indonesia. Karena waktu dari kedubes Jepang itu dari Jakarta, dari Banten, Jawa Barat, yang lolos cuma dia sendiri gitu ya. Kemudian tahun 2021 juga itu di momen bulan Oktober sampai November sampai Desember itu saya juga ikut seleksi storytelling gitu ya untuk guru bahasa. Alhamdulillah juara 1 juga yang diselenggarakan oleh Simio itu Kementerian Pendidikan Kebudayaan tingkat Asia Tenggara yang Kemendikbudnya itu juara 1 juga ya. Siswa berkolaborasi juga gitu ya dengan saya, juara 1 siswa dan guru juga saya dapat sertifikat juara 1. Nah itu mungkin yang yang bikin dianggap berprestasi. Jadi bukan guru berprestasi, tapi mungkin ya saya juga menginspirasi, mengilhami, menggerakkan orang lain gitu ya, siswa-siswa untuk berprestasi. Karena saya memotivasi dengan bahasa Jepang kita bisa meningkatkan taraf hidup. Kita bisa mencontoh dari Jepang sebagai negara maju yang sempat hancur ya dulu Perang Dunia Kedua. Jepang 2 kali dibom ya, Hiroshima dan Nagasaki itu ya. Hiroshima dulu dibom ya 6 Agustus 1945. Kemudian baru Nagasaki dibom 9 Agustus 1945. Hancur tuh Jepang kan ya. Nah, kebangkitannya malah luar biasa. Dia malah luar biasa, dan kita ada di bawah masih di bawah Jepang, padahal Jepang sudah hancur total, tapi mereka bangkit gitu. Iya gitu Sensei. Tadi saya mau nanya, Sensei gimana sih tips and triknya? Tapi ternyata sudah dibahas ya barusan untuk menjadi seorang PNS berprestasi itu harus seperti apa. Ternyata bukan hanya kita yang berprestasi, tapi memang kita juga harus bisa memberikan prestasi, membimbing agar siswa mampu berprestasi. Sensei, pertanyaan terakhir nih saya. Bagaimana, kan saya sibuk banget tuh ya, banyak banget programnya mengembangkan siswa, juga menjadi PNS di SMA 1 Lembang, dan terakhir juga tadi disebutkan bahwa Sensei ini adalah dosen di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Siapa sih yang nggak kenal gitu ya? Pasti kan banyak banget aktivitas. Nah, gimana sih cara Sensei membagi waktu antara menjadi guru, menjadi dosen, dan menjadi ibu rumah tangga dari 2 orang anak? Aduh. Ini penting banget, soalnya banyak banget kan ibu-ibu yang berkarir nih, tapi bisa sesukses bisa sesukses Sensei ini, gimana sih? Apa ya, mungkin kita niatkan dengan ikhlas melakukan melakukan kegiatan yang kita jalani itu sebaik mungkin gitu ya, sebaik mungkin. Ketika saya jadi guru, saya maksimalkan tugas saya jadi guru, sebagai guru, dan alhamdulillah sebagai dosen di Unjani juga saya mendapatkan jam kerja fleksibel ya, bahkan saya mendapatkan jam sore gitu, jam mengajar sore. Semua diniatkan ikhlas, ibadah. Dan satu lagi yang saya tidak menyangka tuh, ketika saya dapat jadi juara, jadi pemenang PNS berprestasi itu gitu ya. saya guru gitu, sedangkan yang juara 1 dan juara 2-nya dari dinas lain, dari instansi lain lah ya, yang bukan guru gitu tentunya. Ini berupa seperti hadiah bagi saya gitu ya, karena ketika saya jadi guru, saya harus melakukan yang terbaik untuk siswa saya, untuk sekolah saya gitu ya, untuk negara saya. Seperti diberikan hadiah oleh Allah gitu ya, bahwa inilah ada reward gitu ya. Nah, ketika itu saya ketika membimbing siswa ataupun ketika sedang mengajar, nggak terpikir untuk ada
apa ya, seperti imbalan dan lain sebagainya. Yang penting saya maksimal gitu, dapat ya. penghargaan Dapat gitu penghargaan atas dan profesi sebagainya. kita. Ya udahlah, semuanya saya ikhlasin aja, kalah atau menang, yang penting ada pengalaman dan lain sebagainya. Dan ketika saya pada puncaknya, saya harus ikut lomba juga nih, gitu ya. Saya ikut lomba juga. Ketika lolos tahap 1, tahap 2, waduh gitu ya. Ada tahap wawancara juga dan lain sebagainya, tahap pembuatan makalah, tahap dan lain sebagainya. Itu benar-benar saya cobain kok bisa lagi. Ketika saya kemudian lihat lagi gitu ya, lihat lagi perjuangan saya, mungkinnya perjalanan hidup saya, perjalanan karir saya dari awal PNS, mungkin itu yang dinilai gitu ya. Oh, ada kegiatan yang dilakukan itu ada mungkin nilai positif juga, ya, pengembangan diri tadi ada diklat dan lain sebagainya, kemudian tentang pendidikan, kemudian juga mengangkat dunia pendidikan. Nah, itu yang saya motivasi ke para siswa dan mahasiswa juga gitu ya. Kita tuh masih dikuasai loh oleh Jepang gitu ya. Coba aja lihat teknologi kendaraan bermotor atau motor mobil yang kita punya, coba lihat. Akhirnya pada lihat, oh iya ya gitu ya. Bahkan saya sampai gini, kain gitu ya, resleting, makanan, minuman ataupun banyak alat yang kita diproduksi. sehari kita tidak sadar kalau itu merek-mereknya Indonesia, padahal campur tangan mesin Jepang itu banyak. Jadi mungkin secara teknologi kita masih dijajah seperti itu ya. Dan itu gajinya sangat tinggi. Gaji bekerja di perusahaan Jepang itu tinggi. Itu yang saya motivasi. Kenapa salah satunya siswa juga termotivasi karena oh iya ya, tinggi ya kalau kita bisa menguasai bahasa Jepang, kita bisa punya meningkatkan taraf hidup gitu ya, taraf ekonomi yang layak gitu. Nah, itu yang mereka jadi tambah termotivasi gitu. Iya, Sensei terima kasih ya. Dan terakhir mungkin sebagai penyuka sastra asing, tetaplah mencintai bahasa Indonesia dengan menguasai bahasa asing. Sensei, luar biasa obrolannya. Terima kasih untuk kehadirannya, pengalaman-pengalamannya. Jadi ternyata untuk menjadi seorang wanita karir itu tidak mustahil ketika kita mampu membagi waktunya dengan baik antara keluarga dan pekerjaan kita. Sensei terima kasih. Ikhlas, iya, kuncinya satu dari ikhlas. Ya. Sensei terima kasih kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih untuk semua wargi Cadisdik. Jangan lupa ya, tonton, like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.